Seperti VivoBook seri lainnya, S550 juga hadir dilengkapi dengan Windows 8 yang terintegrasi. Nah, dengan demikian, jika pengguna memiliki notebook VivoBook, itu dipastikan bahwa sistem operasi yang dimilikinya adalah sistem operasi asli. Jadi kalaupun dia ada masalah di kemudian hari, misalnya terserang virus atau ada kerusakan pada sistem operasi, dia bisa dengan mudah mereset kembali sistem operasinya dan mengembalikannya seperti kondisi saat dia baru beli notebook yang bersangkutan. Seperti apa? Di sini kita akan coba contohkan. Cara menggunakannya adalah saat notebook baru dinyalakan, segera kita tekan tombol F9 agar tidak terlewat. Kita bisa menekan tombol F9 tersebut berkali-kali hingga dia masuk ke menu seperti ini. Di sini di menu yang muncul, jika kita tekan F9 itu kita bisa melanjutkan masuk ke Windows 8, kita bisa melakukan troubleshoot atau mematikan PC yang kita gunakan. Dalam kasus ini VivoBook S550. Kali ini berhubung kita akan mereparasi sistem operasi yang kita gunakan, kita klik saja tombol troubleshoot. Nah, di sini ada pilihan refresh your PC, reset your PC atau advanced option. Refresh your PC adalah kita kembalikan notebook kita ke kondisi sebelum dia mengalami kerusakan tanpa kita kehilangan file-file yang kita punya di hard disk utama kita. Di sini opsi kedua adalah reset your PC. Kita bisa mengeset ulang kondisi PC kita ke kondisi seperti masih baru. Di sini tentunya file-file yang kita punya jika tidak kita backup dulu akan hilang. Opsi lain adalah advanced option. Di sini kita bisa lihat pilihannya ada cukup banyak. Ada system restore di sini. Ada juga command prompt, kita bisa masuk ke DOS prompt. Di sini ada system image recovery. Kalau misalnya kita sudah pernah membuat image dari sistem operasi kita yang sudah pernah kita backup, kita bisa restore atau menggunakan UEFI firmware setting. Di sini bisa repair otomatis. Ada juga startup settings. Kita bisa mengubah aplikasi apa saja yang di load saat Windows startup. Nah, di sini kita akan coba yang sederhana saja. Kita akan coba reset PC kita ke kondisi seperti masih baru. Di sini akan ada seluruh file-file yang kita miliki akan dihapus secara otomatis. Jadi kita akan sebaiknya backup dulu dan semua setting dikembalikan ke kondisi seperti notebook ini baru keluar dari pabrik. Di sini kita klik next. Di sini kita tunggu sebentar. Di sini kita bisa memilih lagi. Kita akan mereparasi, mengembalikan setting seperti notebook ini dalam kondisi masih baru, hanya ke drive di mana Windows kita diinstalasikan atau seluruh drive. Bedanya adalah kalau misalnya drive yang mana Windows kita diinstalasikan, misalnya di sini C, seluruh file, setting, apapun yang ada di drive C akan dikembalikan ke seperti baru. Notebook ini baru keluar dari pabrik. Sementara jika all drive, seluruh drive, misalnya di sini ada C dan D atau E misalnya, itu semuanya dikembalikan ke kondisi seperti masih baru. Jadi kalau ada backup data di D misalnya, itu pun ikut dihapus. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau yang ini drive yang di C saja yang dibersihkan, file-file kita yang di sana akan dibuang. Sementara kalau kita pilih yang ini, data kita yang di drive B aman. Jadi sebaiknya kalau kita belum membackup data ke tempat lain, sebaiknya pindahkan dulu data-data kita di drive D. Dan kita bisa mengembalikan
Windows kita di posisi yang C. Di sini juga kita bisa mengembalikan Windows seperti masih baru, cukup dengan menghapus file-file yang sudah pernah diinstalasikan atau benar-benar membersihkan drive yang kita punya. Jadi kalau misalnya ingin sama sekali seperti baru, kita bisa pilih yang ini. Cuman tentunya dia makan waktu yang lebih lama untuk restore-nya. Sementara untuk yang ini dia akan menghapus semua data, aplikasi, dan program, tetapi dia tidak banyak menghapus atau melakukan pembersihan di sisi lain. Sebagai contoh, kita akan melakukan remove file ini saja, lalu klik reset. Di sini kita akan menunggu sampai seluruhnya selesai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, dan jika sudah selesai, sistem operasi akan kembali ke kondisi seperti layaknya notebook ini masih baru. Ya, sedikit lagi hampir selesai. Kalau sudah selesai, dia akan restart. Jika restart sudah selesai, kita akan kembali ke menu tampilan pertama kali seperti saat notebook ini baru kita beli dan kita nyalakan untuk pertama kali. Kita di sini diminta untuk memberikan setting untuk Windows kita. Di sini kita bisa melakukan pemilihan bahasa, misalnya bahasa Indonesia, lalu kita klik next. Di sini kita pilih negara, bahasa yang kita gunakan, dan keyboard layout. Kita klik next. Dan di sini kita harus menyetujui seperti biasa, accept. Kita skip saja berikutnya, dan Windows akan segera kembalikan kita. Kita beri nama PC dulu. Next. Kita nanti saja dengan ini. Kita berikan nama untuk PC kita. Setelah sudah selesai, finish. Setelah ini sistem operasi akan disiapkan agar bisa kita gunakan seperti masih baru. Nah,
Di sini kita bisa lihat langkah ini sama seperti saat kita baru menggunakan VivoBook ini, Windows 8 khususnya untuk pertama kali. Sesaat lagi sistem operasi akan selesai diperbaiki, dikembalikan ke setting seperti masih baru. Nah, dengan demikian sistem operasi sudah dikembalikan ke kondisi saat dia seperti masih baru. Di sini kita bisa lihat aplikasi-aplikasi yang sebelumnya sudah kita instalasikan sudah bersih, dihapuskan oleh Windows karena seluruh aplikasi, settings, file-file dan lain-lainnya otomatis dikembalikan ke kondisi sama seperti masih baru. Langkah ini tentu lebih nyaman dibandingkan kita harus melakukan instalasi ulang secara manual terhadap Windows 8 kita. Dan tentunya data-data yang kita perlukan sebaiknya di backup dulu ke drive lain sebelum kita merestore sistem operasi kita yang ada di VivoBook ini.